Black Diamond Food Outlet, next level your experience. Terus Pak, saya mendengar kalau misalnya di dalam Black Diamond Food Outlet ini bisa diadakan acara wedding. Nah, apa itu spesialnya kalau misalnya saya bikin acara wedding di sana gitu? Apa keuntungannya, kelebihannya dari tempat lain? Jadi kalau bicara untuk wedding, ini bicara soal event, muatan, Ya, kalender kerja Black Diamond Food Outlet, apa aja muatan tersebut? Ini saya jabarkan. Di situ di panggung kita, panggung terbesar, lebar 7 meter, panjang 22 meter. Panjangnya 22 meter Pak? Ya, ya. Lebar 7 meter, panjang 22 meter. Ya. Ditambah lagi dengan letter T, kurang lebih 15 meter. Wow. Jadi untuk catwalk mereka juga cukup pentas yang luar biasa. Iya, itu bisa. Jadi bicara untuk table, table di situ untuk round table, kita di situ kurang lebih ada 80-an table. Yang satu table bisa muat 10 orang, dan juga table untuk 4 orang kita kurang lebih ada 50 table. Jadi daya tampung kita untuk food outlet di situ kurang lebih bisa 1.500-an. 1.500. Ya. Ini bicara one table. Iya, betul. Bicara wine club bisa daya tampung kurang lebih ya 500-an. Sehingga kapasitas kita memang cukup luar biasa kalau bicara daya tampung. Sistem table itu bisa pindah, bukan table mati. Gitu ya. Jadi di situ bisa bukan wedding aja. Di situ bisa pameran aksesoris mobil. Oh iya. Di situ untuk otomotif mobil. Di situ bicara galeri. Event apapun di Black Diamond Food Outlet punya standarisasi menerima segala jenis table. Khususnya bicara branding, bicara untuk wedding party. Saya menikmati konsep wedding party mulai dari kalangan kecil sampai kalangan atas. Secara kalangan atas, saya mempunyai tingkat kejenuhan. Ketika saya datang di hotel manapun, makanannya kurang lebih beda-beda tipis di kelas makanannya. Ya, Itu saja. Benar. Ya. Kelebihannya di mana? Bicara di dekorasi. Betul. Tapi ini untuk saya kajian kalangan atas. Kejenuhan tersebut saya jawab. Black Diamond Food Outlet kita akan menjawab kejenuhan untuk kalangan atas. Oh ya. Di sini kita bisa menggunakan dekorasi selera kalangan kelas atas. Mau seperti apa? Ajang promo kita bicara untuk panggung kita bisa tingkat kemewahannya. Mau seperti apa bisa kita ikutin. Tapi bicara makan, ya, baik kalangan atas, di situ ada 48 stand. Kalangan atas kalau bicara mau makan, cukup mau sekarang ini memberikan satu pengunjung atau tamu mau berapa kupon. Di situ pilihannya makanan 48 stand. Jadi mereka cukup mau kata menerima kupon dan mereka bisa langsung ambil. Stand-nya itu tadi ya kan? Karena sistem kita juga dalam hal ini bukan seperti Pujasera yang ketika ada satu pengunjung seluruhnya para stand mengerumuni menawarkan Pak mau makan apa? Akhirnya mau makan apa? Bukan seperti itu. Kita ada dengan sistem kecanggihan kita dengan aplikasi kita. Cukup dalam hal ini ada satu pelayan, dia bisa melihat di produk Oppo ataupun Lenovo ya yang belum saya putuskan menggunakan produk apa. Di situ dia bisa lihat. Oh, saya mau makan di kuliner, seperti ini saya tinggal tekan. Dan 48 kuliner tersebut dia bisa lihat buka Semua menu ada di dalam. Jadi dia suka ketika dalam hal ini dia mau makan apa, keinginan seseorang ketika mata melihat dan otak berpikir. Baru orang bisa membuat satu pilihan, saya mau makan apa. Itu kan perspektif masyarakat. Itu yang kita berikan, kenyamanan, dia mau makan apa, mau berapa, semua dia bisa tekan. Dengan santai dia memilih menu makanan tanpa ada yang menyarankan yang arti kata dia harus memaksakan dia harus makan, tidak. Ini dia bisa enjoy. Ketika dia pesan, gunanya pelayan kita di situ langsung otomatis tersambung dengan para stand kuliner. Mereka mengantar, sudah cukup orderannya di situ dari pelayan kita langsung tekan
otomatis langsung sistem tersebut ke kasir. Jadi tidak ada namanya kelainan untuk bicara nota atau gimana. Itu clear. Kita semua tersistem. Jadi itu bicara untuk metode konsep pelayanan kita. Jadi untuk bicara wedding, tadi kan saya sudah sampaikan untuk kalangan atas. Kalangan menengah juga bisa diukur standarisasinya. Kalau di hotel kan kata minimal satu table kan 1 juta kata. Iya benar. Paling murah juga 900. Di sini ada yang 500. Nah, bicara untuk kalangan kecil, ya kan? Kalangan kecil ketika dia mau makan, ya kan? Mau melakukan satu konsep wedding, dia ukurin botol sama tutupnya. Saya mau makan ini seperti apa? Mau ayam pecel lele, ayam penyet, apapun itu bentuknya sudah ada. Tapi konsep wedding itu sendiri, intisari dari susunan acara wedding itu sendiri tidak bakal ada satu perubahan. Gitu. Jadi tergantung sebuah adat istiadat budaya mau seperti apa. Apakah kita bicara secara agama Buddha ataupun Konghucu, bicara Islam ataupun Kristen, ya Hindu, intinya ikutin adat istiadat dari wedding itu sendiri. Jadi konsep kelebihannya melakukan wedding di Black Diamond ini, jaminan tayang bahwa siaran pemberitahuan informasi siapa-siapa yang menikah. Ya, dikata siapa-siapa menikah. Di situ juga kita ada kerjasama dengan para media, baik media elektronik maupun media cetak. Jadi terkadang dalam suksesnya suatu wedding acara tersebut, satu ada susunan acara, kedua dia bagaimana tamu yang hadir, ketiga publikasi. 3 kriteria. Jadi hal tersebut bisa kita jawab di Black Diamond. Jadi tingkat kejenuhan orang ke hotel ataupun bicara contohnya kalangan kecil dalam hal ini mau melakukan wedding, PD-nya nggak seperti badannya, otomatis kita buat PD-nya lebih besar daripada badannya. Jadi keyakinan dia sama. Jadi di situ kenapa nggak saya lakukan pernikahan di Black Diamond saja dengan budget saya mau kata 25 juta atau 20 juta, ya kan? Kita bisa lakukan sesuai dengan botol tutupnya. Kalau bicara sama kata kalangan atas, dia mau bicara konsep seperti apa, dekorasi seperti apa, dia bisa book di kita bisa bikin di Black Diamond. Gitu. Jadi udah terkonsep jadi satu, udah gitu disiarin lagi secara langsung apa di dokumentasiin dulu Pak nanti kita itu dokumentasi. Jadi nanti kalau untuk media cetaknya bakal di share sebelum. Kalau bicara CD, ya dari sisi dokumentasi, sekarang Anda yang nikah, saya kasih CD. Bicara faktor CD, termakan usia, sembarangan simpan, CD rusak. Betul. Cucu Anda nggak bisa nonton pernikahan Anda, tapi di sini ada YouTube. Jadi kita akan upload ke YouTube siapa-siapa pernikahan, siapa-siapa. Seumur hidup dia bisa. Cucunya mau kata CD-nya hilang, cucunya bilang coba lihat di YouTube pernikahan kakek saya, dia masih bisa punya pet. Betul. Jadi kelebihan konsep kita itu seperti itu ya untuk wedding.